welcome back to our YouTube channel. Gua temannya Sam Dan gue namanya Feli. Kita dari SAJ Project. Nah, hari ini kita sudah bersama dengan Ding Jeng, Ko Paulus. Nah, Ko Paulus ini adalah co-founder dari Ceritakan Media dan Indonesia Pride Consulting. Nah, boleh diceritakan nggak kok kayak sedikit lah tentang Ceritakan Media sama Indonesia Pride Consulting? Waduh, langsung bisa pesan sponsor. Langsung boleh lihat ya. Boleh lihat di dicek. ini. Iya, Ceritakan Media. Jadi kita lahir dari satu kerinduan sebenarnya mau menginfluence ya dengan media. Ya, kita bisa lihat media kan sangat berkembang, apalagi dengan adanya sosial media, ya media sosial. Di mana itu kita mau bikin konten-konten yang juga edukatif, informatif, konten positif lah intinya ya, untuk mengimbangi nih. Kalau kita lihat kan banyak konten-konten yang receh ya, atau bahkan yang negatif. Bahkan itu sekarang jumlahnya lebih banyak ya, jauh lebih banyak daripada konten positif. Jadi kita mau punya idealisme bisa membalansikan itu yang pertama sih. Nah yang kedua ya sekaligus juga ngebantu untuk pebisnis-pebisnis juga untuk bisa mempromosikan baik itu produknya mereka atau perusahaannya atau bahkan personal ya, personal brandingnya untuk bisa dikenal oleh masyarakat gitu sih guys. Itu yang Ceritakan itu Media. branding itu yang Ceritakan Media ya? Yes. Jadi mereka akan bikin konten, mengelola sejumlah uang terus bisa ya, kita nanti bantu, kita sebut diri kita adalah digital storyteller. Jadi kita akan bikin cerita apa sih yang ada terkandung di dalam produk atau perusahaan ataupun pribadinya dia menjadi sebuah story, sehingga masyarakat ya kan sayang kan kalau punya produk baru, bayangin ya punya perusahaan yang bagus gitu kan, tapi yang kenal nggak banyak gitu loh. Nah kita bisa bantu untuk ngebangun story-nya itu gitu guys. Nah saya tertarik kok dengan Indonesian Pride Consulting ini kok. Itu sebelum kok mendirikan ini itu gimana sih kok sebelumnya dari awal gitu kok? Kalau Indonesia Pride Consulting lain lagi nih. Nah kalau itu kita di bidang bisnis consultant. Jadi kita membantu para pebisnis dan juga bisnis-bisnis maupun organisasi ya, perusahaan-perusahaan untuk bisa berkembang lebih lagi. Karena kebetulan background kita, saya dan partner itu memang dari berbagai background. Ada yang backgroundnya keuangan, ahli keuangan, ada juga yang ahli di bidang leadership, ya, ada juga yang di bidang marketing dan secara bisnis. Jadi gabungan dari semuanya expert ya istilahnya. Betul. Nah itu kita harapin bahwa kita bisa bantu perusahaan-perusahaan menjadi kebanggaan Indonesia. That's why we call ourselves Indonesia Pride Consulting. Jadi awal mulanya ya Pak ya? Yes. Membantunya dalam hal apa yang spesifik kok? Jadi kita ngebantu ya dari sisi bisnisnya, dari sisi leadership ya, dari sisi keuangan tadi kita ya. Karena kita bisa lihat perusahaan-perusahaan itu kembali lagi ya, memang memanage banyak, mengatur uang, mengatur barang ya. Tapi kita lihat yang paling penting ternyata adalah mengatur manusianya. SDM. Ya, karena manusia itulah yang nanti akhirnya mengatur uangnya tadi, memanage perusahaan dan lain-lain, kan orangnya gitu. Mau kayak Samuel kan backgroundnya di kimia makanan gitu kan. Pada akhirnya yang bikin create produknya itu siapa? Manusia. Yes. Mau dirubah rasanya, mau dibikin produk baru, siapa yang nentuin? Manusia juga kan gitu. Soal nanti mesinnya dan lain-lain, sama manusia juga yang akan mencari, memodifikasi, membeli, ya kan? Itu kan manusia. Gitu sih. Jadi itu semua tentang Indonesian Pride Consulting ya Pak ya? Yes. Nah ini ada yang menarik dari Ko Paulus nih yang kita dengar kok. Dari umur 22 kok udah langsung membuat perusahaan sendiri kok. Bukan, ya itu jadi langsung jadi CEO istilahnya. Itu gimana itu waktu itu? Mungkin saya ngerasa ini juga mengalir dari darah orang tua mungkin ya. Karena orang tua saya juga memang backgroundnya bikin usaha sendiri ya, waktu itu di bidang bangunan. Ya, jadi saya juga sejak SD saya udah sempat bantu-bantu lah. Sejak SD. Ya. Jualan gitu? Jualan juga ya, kita juga punya toko dulu kan, punya ruko kita. Saya juga bantu di depan gitu loh. Dulu kita kan juga ada alat-alat listrik tuh ya kan. Jadi kita bantu ngerakit. Misalnya kalau dulu kan ada neon tuh, ada rumah neonnya ya kan, sempat kesetrum juga gitu kan. Terus ya betul. Terus juga kayak misalnya setrika tuh ya kan, biasa ada namanya ganti elemen, jadi setrika dibuka, diganti. Nah itu kakak saya itu udah
udah dari kecil sih udah pegang kayak gitu-gitunya. Wow. Nah, akhirnya ya mungkin itu yang akhirnya kebentuk ya. Jadi lulus kuliah juga yang di pemikiran saya adalah walaupun saya pernah waktu itu apply juga tuh. Ini ada kisah menarik juga. Ketika lulus kuliah saya coba apply ke salah satu platform yang kalau saya sebutin sebenarnya pasti teman-teman tahu gitu ya. Ada satu platform yang sejak puluhan tahun itu udah ada dulu ya, tapi sekarang makin keren sih. Nah, saya apply ke sana sebagai waktu itu kan saya juga suka desain grafis. Ya, saya sejak SMP saya udah pegang Photoshop. Wow. Sejak SMP. SMP belajar sendiri ya sampai yang bagi saya suka tantangan ya. Jadi yang susah itu justru saya pengen coba gitu loh. Akhirnya saya bisa gitu kan. Nah, singkat cerita umur 22 saya coba apply ke sana sempat. Terus ternyata sampai ketemu CEO-nya waktu itu. Dan dia bilang semua dia suka desain saya dan lain-lain gitu kan. Tapi menurut dia saya kemahalan minta gajinya. Ya. Bahkan angkanya aja saya masih inget sih. Itu waktu itu ya 2 jutaan. Itu di tahun berapa dia? Itu. Zaman ini. Itu zaman dinosaurus main iPad. Jangan kita sebut lah ya. Ketahuan nanti. Nah, jadi akhirnya ya nggak jadi gitu loh. Tapi memang sebenarnya itu saya di dalam hati saya tahu memang saya sendiri juga cuma nyoba-nyoba saat itu. Ya, yang saya pikirkan waktu itu adalah saya memang mau bikin bisnis. Yaitu saya terjun bikin sendiri gitu. Sebenarnya kuliah juga saya udah mulai bikin beberapa desain ya, dan akhirnya saya jual ke teman saya. Itu udah mulai tuh waktu dulu ya kan. Nah, saya punya digital kamera, saya foto-foto, kemudian saya rubah-rubah menggunakan Photoshop. Itu sudah create money sebenarnya. Malah kalau mau ditarik panjang kembali lagi yang ke SD itu, saya udah pernah misalnya dari toko orang tua saya ambil satu box pulpen misalnya. Kemudian saya udah jualan di teman-teman saya sejak SD. Pemikirannya tuh jarang banget ya anak. Jiwa pembisnisnya tuh udah ada dari kecil. Udah bantu-bantu. Kalau kita mau bantu ngabisin ya. Ngabisin duit orang tua. Kalau minta. Iya, create money. Nah, betul. Itu malah kalau saya recall sudah jualan ke teman-teman itu malah ya sama lah sekitar 4-5 SD lah. Nah, akhirnya makanya umur 22 yang pertama kali muncul ketika saya lulus kuliah adalah ya saya memang bikin bisnis gitu. Nah, akhirnya yang pertama kali saya lakukan adalah bikin software house. Ya, kita bikin aplikasi ya untuk klien-klien, untuk teman-teman seperti itu. Itu bisnis pertama saya. Dan kamu juga kuliahnya IT kan ya? Yes, itu kuliah saya IT karena memang saya suka IT. Ya, saya kenal IT pertama kali di kelas 5 SD. Ya, saya diberikan komputer sama orang tua saya waktu itu, dan kita coba-coba yang tadi lagi kembali ini tantangan. Akhirnya saya belajar coding juga di usia 5 SD. Wow, gila ya. Dan itu zaman ya tadi dinosaurus makan iPad ya. Itu belum kayak sekarang ya. Kalau sekarang kan coding itu kan udah bisa drag and drop ya. Ya tinggal mau pakai buttonnya apa, mau formnya kayak gimana. Kalau dulu itu benar-benar satu line demi satu line coding masing-masing ya. Masing-masing ya, clear screen ya kan, terus print apa segala macam itu benar-benar satu line. Tapi untuk usia 5 SD, kalau saya flashback dari sekarang itu juga luar biasa karena sudah dengan coding-coding itu sudah sampai ke tahap bikin gambar dan suara menggunakan line-line code kayak gitu. Kenapa? Karena saya waktu itu adalah memang sudah menggunakan ATM juga, amati tiru modifikasi. Jadi awalnya saya belajar coding, meniru dan juga membongkar game-game yang sudah ada. Jadi saya coba lihat, saya coba ganti kalau ini, oh ternyata warnanya berubah, oh ternyata gerakannya berubah. Setelah itu saya modifikasi sesuai yang saya mau, seperti itu. Jadi rasa penasaran itu tinggi banget ya kok ya. Jadi sehingga membuat bisa gitu ya. Yes, mencoba. Benar. Mungkin kelebihan saya nggak banyak, tapi salah satu kelebihan yang menurut saya sendiri adalah saya ini mau mencoba sesuatu yang baru, dan kemudian saya cukup konsisten untuk membuat saya bisa gitu, untuk sampai saya bisa seperti itu. Itu memang penting banget ya kok ya, mencoba suatu hal yang baru dan cukup konsisten gitu ya kok ya. Yes. Jadi nggak setengah tinggal gitu ya kok ya. Yes. Tapi ya, maksudnya kalau misalnya waktu SD, SMP itu kan masa-masa dimana kita pengen main lah, pengen have fun, Yes. making friends. Tapi Yes. kok Kopong ini kayak beda gitu ya. Iya ya. Pemikirannya tuh kayak ke depan banget gitu. Oh, oke. Ya sebenarnya sih sama lah pemikiran anak-anak juga waktu itu ya. Tapi mungkin
interest sayanya mungkin ya. Saya nggak terlalu interest dengan maksudnya main layang-layang atau saya bukan teman-teman yang ngumpul, yang ngumpul. Ya betul. Saya juga termasuk mungkin ya ada introvertnya saya sendiri juga. Jadi saya itu ketika habisin waktu untuk sesuatu yang saya memang lagi interest itu bisa berjam-jam, bisa sampai lama gitu. Jadi saya dalam tanda kutip bergaul dengan komputer itu bisa tiap hari gitu. Pulang sekolah langsung pegang komputer sampai malam gitu kan. Nah ada satu waktu juga, nah karena tadi kan teman-teman cerita tentang itu, saya juga ingat waktu SMA sama juga saya belajar. Nah ini gitar. Waduh. Nah, ya, ini udah disiapin ya. Boleh yang main dulu. Nah, jadi sama SMA juga saya belajar gitar itu juga kelas 2 SMA itu juga sebenarnya sama. Saya nggak bisa main alat musik apapun zaman itu sampai 2 SMA. Menurut saya juga kadang-kadang itu udah kayak agak ketinggalan sama teman-teman saya. Udah pada jago, saya belum bisa. Ya cuma bisa main recorder dulu ya gitu kan. Nah, tapi apa yang saya lakukan guys, saya tiap hari belajar gitar. Jadi apa yang saya lakukan, saya pinjam gitar dari teman saya. Kemudian saya beli buku yang ada isi kunci-kuncinya. Ada lagu, ada kuncinya. Oh iya, biasa banyak. Yes, sama satu buku lagi petunjuk ya, kunci C kayak gimana, kunci G kayak gimana. Nah, 3 hal ini saya belajar. Kemudian udah, itu yang saya lakukan tiap hari. Ya, belajar semua kunci C, D, E, F, G, A, B gitu kan. Semua crash, semua minor. Nah, ini juga saya percaya ya saya pikir ini juga mukjizat ya. Di sini siapa yang bisa belajar, siapa yang bisa main gitar? Sedikit sih. Okay. Sedikit juga. Nah, menurut Samuel sama Feli, kalau belajar semua kunci tadi, kemudian belajar petik, ya, terus belajar ngejrengnya, ya, semua kunci tadi crash, minornya juga, kira-kira berapa lama paling cepat? Paling cepat, ya, secepat-cepat. Kalau konsisten ya, Pak ya? Konsisten tiap hari pagi siang sore malam kecuali sekolah. Paling cepat sebulan sih kalau saya. Oke. Sebulan 2 bulan lah. Harusnya bisa sih. Lancar itu ya. Yes. Kalau konsisten. Yes. Feli? kayaknya nggak secepat itu. Kalau konsisten. Dua sampai 3 bulan lah. Oke, good. Kalau 2-3 bulan bisa, kira-kira gimana? Oh keren sih. Udah Oke. menguasai banget berarti. Nah, ini don't try at home ya, atau justru try at home justru ya. Silakan. Waktu itu saya coba dan jalanin, ini boleh percaya boleh enggak, tapi saya justru baru tahu saya ada bakat di sana. Ya saya menguasai itu dalam waktu 2 minggu guys. Waduh, 2 minggu? Yes, 2 minggu. Cepet banget ya. Yes, tapi itu waktu itu saya masih ingat ya bagaimana saya cara belajarnya. Itu benar-benar begitu pulang sekolah saya langsung pegang latihan terus ya. Sampai benar-benar saya menemukan diri saya ya, sampai tidur siang masih pegang gitar. Sampai saya bangun ternyata aku masih kunci C. Waduh, bisa gitu ya. Jadi sampai begitu dilepas, wah tangannya udah Kapalan. udah kapalan, udah masuk semua tangannya. Iya. Nah saya lakukan itu, sampai malam juga saya lakukan. Tapi dalam 2 minggu saya bisa gitu. Ya gitu sih guys. Jadi tadi yang saya bilang mungkin kelebihan saya nggak banyak, tapi saya termasuk ya menurut saya orang yang konsisten untuk melakukan sesuatu yang memang saya ada interestnya sana. Saya akan lakukan terus, walaupun nggak enak, ya walaupun berat, tapi saya akan lakukan terus. Ya mungkin itu yang akhirnya juga kebawa ya sampai ketika saya bikin bisnis dan lain-lain gitu. Gitu sih. Oke, itu memang penting banget ya. Itu dan apalagi anak muda zaman sekarang kan boro-boro ya gue. Maksudnya kalau kita melihatnya mereka itu setengah-setengah gitu. Maksudnya udah gini kayak gampang nyerah ya kalau sekarang ya. Yes. Oke. Ya sebenarnya sama lah. Saya kan juga manusia ya. Ada hal-hal juga tertentu yang saya ngerasa memang bukan bidang saya. Itu tadi yang saya ceritakan, komputer, gitar yang memang saya yakin bidang saya dan saya coba lakukan. Sebenarnya saya ada juga hal-hal yang lain yang saya lihat setelah saya coba kayaknya memang bukan bidang saya. Ya, ada yang tanya juga ke saya, kok jadi gimana dong kita tahu bidang saya atau bukan? Saya bilang nyobain aja. Iya. Kok gimana bisa bedain? Nah pertanyaan berikutnya kan, kok gimana saya bisa bedain? Saya harus lebih lama di bidang ini atau saya harus beralih? Ya, maksudnya jangan sampai kalau bukan bidang kita lama di situ kan buang-buang waktu. Tapi juga jangan terlalu cepat, akhirnya nggak jadi-jadi gitu kan. Nah bedainnya gimana? Nah itu pertanyaan muda zaman sekarang. Benar. Nah saya kasih jawaban guys. Ini saya terapin sendiri. Adalah give yourself a time. Maksudnya gini loh. Secara realistis belajar gitar itu berapa lama sih misalnya? Ya tadi lah. Ya misalnya 2-3 bulan. Oke 2 bulan lah.
give yourself a time 2 bulan. Do it consistently. Nah, kalau ternyata 2 bulan kamunya makin stres, ya, terus semua juga pada teriak, gile, ya lu mau nyanyi gitu kan, lu ngomong aja fales misalnya gitu ya. Nah itu kan tanda-tanda, walaupun kita jangan dengerin semua ya, tapi kan kalau semua orang ngomong kayak gitu, ya itu masukan yang juga kita perlu pertimbangkan. Nah after waktu tersebut, evaluate. Oh iya ya, gue udah 2 bulan ya, jangan-jangan memang bukan bidang gue, atau cara gue masih salah, jadi saya harus cari orang yang bisa bantu. Jadi sama juga tuh, kalau misalnya di bisnis ya, kita lihat bangun restoran misalnya, ada yang mau bangun restoran ya, misalnya. Saya mau. Oke. Pengen. Nah, give yourself a time. Bangun restoran beda sama belajar gitar misalnya kan. Oke, misalnya 1 tahun, 2 tahun ya, atau berapapun lah, atau 3 bulan ya. Nah itu kita pikirkan dari awal. Jadi itu nggak jadi excuse. Karena kalau kita nggak bikin dari awal, itu bisa jadi excuse. Ya, misalnya tadi kita pikir 2-3 bulan untuk belajar gitar, realistis misalnya. Ya udah kita lakukan. Nah kalau 1 bulan terus kita rasanya bete segala macam, itu namanya excuse. Lu kan baru coba 1 bulan, target lu kan 3 bulan misalnya. Jadi tetap dijalanin. Tetap dijalanin kalau saya. Kan makanya itulah mengapa ketika di planning di awal kita pikirkan dengan baik-baik, matang gitu ya. Yes, jangan asal ngomong 2 bulan. Ya udahlah coba 2 minggu. Ya udahlah coba 1 tahun. Itu nggak dipikirin gitu. Dari awal kita udah pikir realistisnya berapa lama. Kalau kita nggak ngerti, tanya yang bisa belajar main gitar. Menurut dia belajar gitar berapa lama sih gitu kan. Dan lain-lain. Ini data itu kita kumpulkan. Kita udah yakin kita mau jalani selama 1 tahun, selama 6 bulan gitu. Nah setelah itu selesai, evaluate. Apakah kamu mau tambahin waktu boleh, ataukah memang kita menyadari ini bukan yang terbaik kita gitu. Oh memang itulah manusia kalau menurut saya. Yang penting tadi realistis ketika bikin timeline-nya, planningnya itu gitu. Ya, nah in other hand ternyata it's work. Ya kayak misalnya tadi belajar gitar ya kan. Ternyata setelah saya coba dalam 2 minggu saya kuasain. Oh itu cepet banget. Nah apa artinya? Oh jangan-jangan memang saya ada bakat di sana. Ya kalau kita bikin bisnis, kita kasih waktu setahun, ternyata 6 bulan sukses, ramai banget. Ya mungkin kita ada talent di sana, ya atau ada bakat di sana, atau memang itu bidang kita, good, ya kan? Jadi ini kan kita bisa both way kan. Ketika ini berhasil ataupun kurang berhasil, kita bisa evaluate, gitu loh. Yang penting kita kasih time frame-nya. Yang sering kali kita lakukan kan, kita tidak kasih time frame. Saya coba jadi agen asuransi, nggak dikasih waktunya. Setelah 6 bulan, aduh kok nggak dapat satupun ya. Nah 6 bulan itu waktu yang realistis nggak? Terus nah tapi juga jangan saya mau kasih waktu 2 bulan belajar gitar terus nggak ngapa-ngapain, dia itu juga kita nggak benar-benar namanya kan. Yang saya katakan adalah dalam time frame itu kerjakan sebaik-baiknya. Excellent nih guys. Se-excellent mungkin. Setelah time frame-nya tadi mencapai, baru kita evaluate. Tapi ada nggak sih kalau misalnya kita udah kasih timeline nih 1 tahun, terus dalam 6 bulan, wah, gue menemukan, oh nih bagus nih, gue bakat nih di sini. Terus tiba-tiba di bulan ke-7, 8, 9 cobaan datang. Terus kayak kita merasa ada nggak bisanya lah gitu. Terus kita tetap deal sama 1 tahun itu atau gimana? Yes, ini tetap pengalaman sendiri nih. Kan? Pengalaman dari hati kok. Oke. Stay commit to 1 year. Then after 1 year, evaluate. Ya udah, setelah setahun kamu terus jalanin, karena itulah bentuk komitmen kita, bukan terhadap orang lain, bukan terhadap siapa, terhadap diri kita sendiri. Because we give ourselves 1 year. Gitu loh. Nah, setelah 1 tahun kita komit tadi, evaluate. Iya ya, di bulan 6 saya ngerasa antusias banget ya, di bulan ke-7, di bulan ke-8 ternyata gimana gitu. Apakah memang masalahnya di caranya kita kan? Ya, atau apalagi kalau udah yang lebih kompleks, ternyata kalau bikin bisnis kan ada kerjasama dengan orang lain ya. Apakah orang partner kita sudah yang terbaik kah, atau kitanya sudah terbaik buat dia kah, ya kan, dan lain-lain. Jadi itu banyak yang kita bisa pertimbangkan. Nah setelah itu hasil evaluasi itu ya menentukan, ya kan, apa langkah kita selanjutnya. Lanjut apa enggaknya gitu ya.
Yes. Oke, nah ini kita udah kan banyak belajar banget nih dari Kopolus tentang ini mungkin kalau saya bilang fondasi ya Pak untuk membangun gitu ya Pak Yes. buat diri kita sendiri. Nah, kok saya menarik dengan ini kok waktu itu Kopolus ada seminar juga ya kok. Saya mengatakan dulu kan kok punya usaha juga nih orang tua ya kok ya. Dan itu kok sempat menyesal nggak membawa itu ke marketing apa ya digital marketing gitu istilahnya mengubah. Oh iya, oke. Nah itu Iya betul. Jadi usaha orang tua saya kan memang di bidang bangunan ya, ada toko bangunan kita lumayan waktu itu juga udah untuk di area tersebut kita nomor 1 lah gitu ya. Oke, dan itu juga cukup berkembang, bahkan juga kita senang ada karyawan kita yang akhirnya bahkan bisa juga ikut berkembang. Bayangin karyawan yang datang dari kampung istilahnya ya, yang nggak punya apa-apa, sampai punya motor ninja, sampai kita dengar di rumahnya juga apa dia punya sawah, ya bangun rumah dan lain-lain, itu kita senang, jadi berkembang bareng gitu. Nah tapi saya sendiri, nah itu kembali lagi, saya nggak ngerasa itu passion saya, ya di industri retail segala macam. Dan juga waktu itu saya juga ngerasa memang keterbatasan saya juga sih, ya. Saya juga waktu itu bisnis mindsetnya belum banyak lah istilahnya kan. Mungkin masih lebih ngerti dari sisi teknikalnya, dari sisi dagang dan lain-lain. Jadi akhirnya orang tua saya terus jalan gitu kan. Nah sampai akhirnya orang tua saya pensiun gitu. Nah karena keterbatasan saya itu ya saya nggak tahu apa yang harus dilakukan gitu kan. Padahal kalau kita berkaca ya sesudah itu saya baru tahu tuh ada yang namanya kayak ya saya sebut brand lah ya, kawan lama dengan S-Hardware-nya gitu loh. Itu mereka kan juga sama tuh, dari sebuah toko ya di daerah Glodok yang akhirnya berubah menjadi grup besar gitu, bertransformasi ya. Nah, ya itu salah satu pelajaran juga di dalam hidup saya. Oh, ternyata sesuatu yang kita pikir biasa juga ternyata bisa jadi lebih luar biasa. Asal kita tahu tadi ya, kita punya mindset yang tepat, kita punya knowledge dan lain-lain. Tapi ya saya mesti jadi pelajaran juga, itu ya akhirnya kesempatan tersebut tidak terjadi juga dalam bisnis orang tua saya gitu. Gitu sih. Oke, nah ini kan mungkin dari buat sobat-sobat saja nih, banyak mungkin orang tuanya atau mungkin mereka yang belum kenal gimana sih cara membuat bisnis saya itu menjadi pakai digital gitu kan, mungkin mereka banyak kayak masih harus ketemu face to face ke toko atau gimana. Betul. Kamu ada saran nggak atau memang gimana untuk bisnis itu? Oke. Nah, seringkali saya sempat sampaikan gini nih, kalau masih yang konvensional ya, katakanlah kayak toko dan lain-lain, itu seringkali saya katakan belum bisnis sih, itu namanya masih dagang. Dagang itu artinya kita beli sesuatu 1.000, kita jualin 1.200, ya profitnya 200 gitu. Itu dagang, ya. Istilahnya pakai cara cek glodok. Ya. Nah, dengan berdagang kita bisa jadi kaya nggak? Bisa. Yang cek glodok juga kaya. Ini bukan bicara soal bisa kaya atau enggak, bisa dapat duit atau banyak atau enggak, ya. Itu kalau kita kerjanya benar pasti bisa kaya juga, ya. Nah itu, tapi itu bicara soal dagang. Tapi kelemahan dari hanya dagang doang adalah, mohon maaf, kalau cek glodoknya nggak ke glodok, bisnisnya jalan nggak? Nggak jalan. Ini true story, dan ini not so long ago ya beberapa waktu yang lalu, ya sebelum PSBB dan lain-lain ya, koper saya rusak ceritanya kakinya. Jadi saya bawa ke satu tempat daerah Glodok juga untuk mengganti kakinya. Nah saya datang kurang lebih jam 10 kurang 15. Saya datang ke sebuah toko tersebut, ternyata ya mbak-mbak dan abang-abang yang kerja di situ itu lagi duduk di depan tokonya. Kata abangnya, belum buka kok ya, nanti jam 10 kuncinya baru datang. Oh gitu, oke. Yaudah saya keliling-keliling. Singkat cerita jam 10 saya datang, ternyata belum buka juga. Iya, saya bilang oh belum buka nih. Iya kok, kuncinya belum nyampe. Ya bentar lagi kali. Oke, yaudah saya jalan-jalan sedikit sekitar situ. Saya lihat kuncinya udah datang nih ya 10.15. Kuncinya datang, buka tokonya dan akhirnya abang dan mbaknya masuk semua beres-beres. Nah di sini kita bisa lihat, ini kuncinya telat doang nih ya kan ceritanya. Itu bisnisnya pun tidak jalan. Ya, nah kalau model bisnis seperti ini, saya yakin kalau enci-encinya mohon maaf sakit atau dia liburan ke luar negeri, tokonya buka nggak? Tutup sih. Tutup lah, buktinya ini encinya aja nggak datang aja juga dia nggak bisa masuk kan, nggak ada yang bisa, nah kayak gitu.
Kok boleh diceritain nggak pengalaman gitu pernah mengubah sebuah bisnis yang konvensional nih ke yang modern gitu, yang berbasis sistem lah gitu? Yes, oke, ada beberapa sih, walaupun kadang-kadang ini jadi baik bisnis saya maupun juga bisnis klien pasti saya arahin juga ke teknologi. Bahkan saya nggak akan bangun bisnis yang nggak ada hubungan dengan teknologi. Misalnya Samuel ajak saya bikin warteg misalnya gitu ya, ya bukan deh kita anti warteg gitu kan, tapi kalau wartegnya pun harus ada bau-bau teknologinya. Kalau warteg biasa ya mungkin saya nggak ikutan gitu. Jadi harus ada arah-arahnya ke teknologi. Sebenarnya kita tidak harus juga ngerubah semua bisnis menjadi perusahaan teknologi, tapi kita bisnis apapun juga harus kita memanfaatkan teknologi yang ada untuk membantu pengembangan bisnis kita. Itu poin saya ya. Jadi jangan wartegnya tiba-tiba jadi jualan aplikasi gitu. Beda banget ya. Beda banget ya. Justru saya harus bilang kuatin core gitu. Kalau memang jualan makanan. Tapi gunakanlah teknologi yang ada. Jangan kita menutup mata atau menutup diri gitu. Sangat disayangkan. Nah, kalau ditanya seperti itu ya, saya ambil contoh salah satu inilah klien yang saya lagi sedang tanganin, sama kita juga lagi bangun sistemnya. Nah, ini dari perusahaan keluarga, ya kan? Nah, bagaimana perusahaan ini bisa menggunakan sistem yang ada? Sistem itu pun juga jangan bayangin harus komputer ya. Sistem yang ada itu artinya termasuk juga bagaimana sistem mengatur orang, mengatur salesnya, gimana mantau salesnya gitu loh. Ya contoh yang sering terjadi nih di perusahaan-perusahaan, sales ya datang ke, misalnya ini perusahaan distributor datang ke toko-toko, ya kan? Gimana meyakini bahwa salesnya tadi benar nyampe ke toko tadi gitu loh. Jangan-jangan dia tidur ke rumah terus dia lapor, Pak saya udah ke toko ini ya, buktinya gimana gitu loh. Ya salah satunya adalah akhirnya perusahaan ini juga pakai ya, adalah ada tuh aplikasi yang bisa foto, ketahuan waktunya, ketahuan lokasinya di mana. Maksudnya foto. Jadi ketika dia pakai aplikasi ini, kemudian dia foto di tokonya, di toko kunjungannya dia. Begitu difoto, di dalam fotonya itu ada tanggal kapan di capture, lokasinya di mana. Jangan dia foto sekarang, terus besok dia bilang nih saya saat ini lagi di situ, gitu. Ya nggak bisa, ketahuan ya di foto itu ketika capture gitu sih. Nah itu kan contoh-contoh menggunakan teknologi. Ya terus kemudian mobil box dan lain-lain itu dipasang GPS. Oke, jadi supaya kontrak juga ya, ketahuan diem di mana. Betul, dia diem di mana, ya kan? Atau dia ternyata pulang ke rumah bawa mobilnya, ya, atau dia bilang dia ke 10 tempat, ternyata dia cuma ke 2 tempat, ya, atau dia bilang macet pada lancar. Nah itu kan kelihatan semua dari GPS. Itu adalah contoh-contoh teknologi. Dan kembali lagi teknologi itu akhirnya membantu sistem di dalam bisnis tadi kan, gitu sih. Nah tapi itu untuk kayak semacam tadi kok untuk membangun sistem GPS itu emang udah dipakai di berapa perusahaan ya? Udah banyak. Oke. Poinnya intinya tadi Samuel, jadi bukan saya yang bangun GPS sistemnya ataupun saya yang bikin sistem foto tadi kan, bukan. Kita menggunakan yang sudah ada. Ya, jadi mengaplikasikan, betul. Ya saya membantu banyak perusahaan, kadang-kadang itu startnya memang justru dari mindset. Yang mindset yang anti, nggak mau pakai teknologi, ya kan? Mindset yang nggak ngerti ya awalnya. Ribet lah, ngerasa segala macam. Nah, itu harus dirubah dulu. Nah, ketika itu udah dirubah, ya soal teknologinya mau dapat dari mana, segala macam, tinggal cari kan, kalau orangnya udah mau. Nah, kayak gitu sih. Nah, itu akhirnya kepake juga di bisnis klien saya, maupun di bisnis saya sendiri juga. Ya, bahkan justru saya memang membangun bisnis-bisnis yang akhirnya bisa ngebantu bisnis-bisnis orang lain lagi, ya, termasuk yang ceritakan media. Ya, ceritakan media kan ngebantu tuh di sisi apa? Di sisi media. Iya kan, bagaimana mengkomunikasikan dengan perusahaan yang lain. Ya, IPC, Indonesia Product Consulting kan membantu dari sisi konsultasi bisnisnya, bagaimana ngebantu sistemnya. Ceritakan media nggak bisa lakukan itu tuh, tapi di IPC bisa. Ya, IPC juga mungkin nggak punya kamera dan lain-lain yang bisa ngebantu komunikasi secara visual dan lain-lain. Ceritakan media punya misalnya gitu. Karena itu kembali lagi ke diri saya sendiri ya, setelah saya evaluasi dan lain-lain, salah satu prinsip hidup saya ya, khususnya dalam dunia bisnis adalah business is about helping people. Itu ada di IG-nya Popo. Yes, betul. Itu salah satu prinsip saya juga. Bisnis itu sebenarnya ngebantu orang gitu. Ya, nah saya kasih satu pertanyaan contohnya. Nah teman-teman, kira-kira bisnis itu ya, katanya kalau kita mau tahu filosofi
sebenarnya fungsinya seperti apa sesuatu hal, lihatlah pertama kalinya, first formnya, bentuk awalnya. Nah, pertanyaannya adalah, bisnis itu bentuk awalnya teman-teman tahu nggak? Sejak zaman prasejarah. Ide, Bisnis itu orang melakukan apa sih sejak zaman prasejarah? Transaksi ya. Nah, transaksi apa sih? Tukar-menukar apa? barang. Iya, sebutannya apa itu? Dagang. Barter. Yes. Oh iya, barter. Jadi ternyata bentuk primitif dari bisnis itu adalah iya, ada suara-suara di ya, yang berambut panjang. Nah, ya barter ya. Jadi ternyata bisnis itu bentuk awalnya sejak zaman prasejarah ya, zaman batu itu adalah barter. Ya, saya misalnya petani ya, menghasilkan beras, tiap hari makan nasi. Ya, Samuel peternak ayam, tiap hari makan ayam. Ya, tapi kalau kita barter, what will happen? Besoknya saya dan Samuel makan nasi ayam. Oh. Ya, nasi ayam terus, bosan dong. Ketemu Feli, ya. Feli, ya, petani sayur, ya, tiap hari makan sayur, sehat, gitu kan. Ya, nah, akhirnya kita barter juga bertiga, ya. Akhirnya besoknya kita makan nasi sayur ayam, ya, atau nasi ayam sayur, gitu kan. Itulah barter, ya, dan itulah bisnis menurut saya. Kita ngebantu orang. Daripada saya petani beras, wah lihat Samuel enak juga tuh makan ayam, saya beternak ayam juga, ya. Terus saya lihat enak makan sayur tuh, saya bercocok tanam sayur juga, ya. Daripada saya harus lakukan semuanya itu, ya udah, mendingan kita barter, gitu loh. Nah sama juga, daripada kita bikin satu perusahaan yang bisa, ya bikin video sendiri, ya, yang bisa mengatur keuangan sendiri, yang bisa logistik sendiri, ya kan? Wah itu perusahaan jadi sebesar apa? Ya kalaupun Samuel bisa lah, apakah semua bisnis jadi kayak gitu kan? Enggak. Ya, so we have to know what our core gitu loh, ya. Fungsi kita yang paling hebat apa? Apakah saya memang jago di beras, apakah di sayur, apakah di ayam gitu kan? Ya kita kuatin itu, dan setelah itu kita helping people. Ya, jadi saya percaya bisnis itu dari awal ya. Kalau kita buka restoran, sebenarnya kita bantu orang apa sih? Makan, bisa kenyang. Bertahan hidup. Ya, buat dapat makan, bertahan hidup, ya harganya oke gitu kan. Oke, kalau kita buka kayak orang tua saya, toko bangunan, sebenarnya bantu apa sih? Biar bisa bangun rumah, Ya, punya bisa. bahan-bahannya. Yes, betul. Biar bisa bangun rumah, perbaiki rumah dan lain-lain. Daripada kalau zaman dulu orang tua saya kan belum ada e-software tuh, daripada harus pergi ke Glodok itu kan jauh-jauh ongkos dan lain-lain, ya tinggal terdekat aja udah ada ya. Mau beli lampu kita juga punya. Dulu hampir saya masih ingat jual telepon rumah tuh gitu kan. Iya jual bel segala macam, daripada jauh-jauh sampai ke Glodok. Ya di lokal itu udah bisa beli. Nah itu bukan ngebantu gitu. Iya memang kembali kalau namanya bisnis pasti ada imbal baliknya berupa keuntungan gitu kan. Makanya itu namanya di bisnis pun sama, kita harus bisa add value, ya nambahin value. Apa bedanya yang jual di Glodok sama di tempat kita adalah jaraknya tadinya. Misalnya spidol, harganya 10.000 di Jakarta. Kalau spidol ini sampai di Papua, kira-kira di Papua harga spidolnya berapa? Bisa saya jual 2 kali lipat kali ya? Yes, bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat ya. Katakanlah 30.000. Terus orang Papua bilang, kok lu jual mahal banget 30.000? Ya itu di Jakarta 10.000. Jawabannya apa? Beli aja sendiri. Kita bisa jawab gitu, lu beli sendiri aja. Karena kita udah add value bahwa kamu bisa dapetin, ya nggak usah jauh-jauh ke Jakarta, loh. Ya kalaupun harganya lebih murah, ya ada ongkos kirimnya. Kalau ongkos kirimnya juga murah, waktunya kan. Saya mau nulis sekarang, masa harus nunggu minggu depan misalnya gitu kan. Dan lain-lain dan lain-lain. Jadi kita harus ada add value. Barang yang sama aja, kita bisa add value. Ya apalagi kalau Samuel itu kan engineering bisa sampai bukan cuma sekedar kirim, tapi add value bisa nambahin rasa ya dan lain-lain. Misalnya contoh lagi berinovasi dalam berbagai hal. Misalnya kentang goreng juga tuh ya, yang kita nggak usah sebut merek ya, yang ada warnanya kuning sama merah gitu kan. Coba bayangin, misalnya kentang goreng berapa tuh kalau mereka jual di restoran-restoran waralaba gitu? 20.000-an. 20.000-an kan. Nah, itu kan karena kemasannya bagus ya, warna merah, ada logonya kuning, terus kentang gorengnya meluncur keluar gitu kan. Nah, coba bayangin, seandainya ya packaging tadi saya buang, saya ganti dengan kantong kresek hitam, ya kentang goreng yang sama kita masukin di situ, ya berapa teman-teman berani beli?
5.000 kali. Nah, mungkin 5.000, betul, it's betul. Ya, padahal itu kentang goreng yang sama, yang mungkin rasanya bisa dibilang sama persis. Tapi kok kenapa ya persepsi kita langsung ini barangnya 5.000 nih, hilang 1/4 loh, ya, atau bahkan dia bisa jual 4 kalinya kan? Kok bisa kayak gitu? Ya. Gitu. Jadinya itu add value-nya lah ya. Dan untuk mindset juga ya, membangun itunya semua itu ya. Yes. Salah nggak yang jual 4 kali lipat? Enggak sih. Lu kemahalan, lu harusnya jual gocengnya besoknya. Ya enggak dong. Dia akan bilang, lu makan di sini lu dapat AC. Ya nggak usah keringet-keringet. Lu pakai kantong kresek itu yang jual kantong kresek itu kan apakah higienis? Ya, kotor ya. Jangan-jangan cat hitamnya nanti nempel ke kentang dan lain-lain. Ya. Tapi kamu beli di sini kan mereka konsepnya open kitchen, kita bisa lihat ketika digoreng dan lain-lain. Itu value-nya mereka gitu. Udah dapet mindsetnya nih ya. Yes. Makanya mau bisnis apapun, kalau mau sukses ya ingetin value apa yang kita deliver. Jadi memang saya juga pernah dengar kok dari beberapa orang gitu kok. Misalkan kita mau buka yang sama nih, sekarang kan gini kasusnya banyak nih kok buka yang sama. Kita ambil contoh misalkan martabak ya, martabak kan banyak banget nih kok. Tapi sekarang baru mungkin saya bilang beberapa tahun lalu tuh banyak orang menambahkan kayak martabak biasanya kalau kita kenal keju, coklat, kacang, lalu wijen. Dan sekarang tuh ada Nutella, ada Skippy, ada Oreo, cream cheese, banyak banget. Dan yang merah apa? Red Velvet. Itu kan inovasi melalui rasa kan. Jadi inovasi bisa datang dalam berbagai bentuk gitu. Tapi poin pentingnya betul Samuel adalah kita harus berinovasi. Ya. Mau dalam bentuk apa? Bisa juga kan kalau tadi saya kasih contoh yang kentang goreng itu, salah satunya adalah packaging. Ya. Kadang-kadang kacang goreng yang sama satu di package cuma pakai kantong transparan doang, nggak ada merek, harganya berapa? Sedangkan ketika di package ya dikasih logo dan lain-lain, harganya berapa? Itu bisa berkali-kali lipat dengan konten yang sama. Jadi bisa dengan merubah konten kayak martabak tadi, atau konten yang sama tapi packagingnya dirubah. Karena banyak anak-anak sekarang juga anak muda packagingnya itu. Bener, pengaruh nggak? Pengaruh. Padahal bisa dibilang packaging itu berapa sih harganya? Tapi harga overallnya jadi berkali-kali lipat. Terlihat lebih elegan mungkin ya. Yes. Nah itu baru packagingnya loh. Belum lagi kalau masuk ke ceritakan media nih misalnya ya, dengan promosinya, yes, dengan storynya, itu nilainya juga kan lebih tinggi lagi gitu. Gitu sih. Kalau misalnya nih, kalau anak-anak milenial kan mungkin punya modal yang terbatas lah untuk memulai suatu bisnis, gitu kan. Gimana cara kita tuh memasarkan produk kita, tapi modal kita tuh terbatas gitu. Iya. Nah, saya sering bilang always start from what you have. Mulailah dari apa yang kamu ada. Ya, seringkali kita itu mikirnya akhirnya jadi pusing dan lain-lain karena mikirin sesuatu yang kita nggak punya, nggak ada, atau si itu punya lebih gitu. Mulailah dari yang kita punya ada gitu. Apa gitu ya kan. Contohnya modal terbatas. Artinya ada apa nggak ada? Ada kan? Tapi terbatas. Ada. Kan kamu nggak bilang kan ya orang yang nggak ada modal ya. Nah kalau ada yang bilang nggak ada modal, saya akan bilang tetap kamu punya, karena kita seringkali dengan modal mikirnya duit kan, padahal modal bukan cuma duit loh. Apa misalnya yang contohnya? Waktu. Skill. Yang lain mungkin belum punya waktu, ada orang juga nggak punya skillnya, ya kan apa lagi? Tempat bisa, network juga termasuk guys gitu. Itu semua modal gitu. Jadi setiap kita pun saya percaya punya modal, cuma kadang-kadang kita nggak realize aja gitu ya, atau misalnya model ganteng gitu kan modalnya, atau modal cantik ya itu juga modal kan. Modal utama ya. Yes, oke, nggak ganteng nggak cantik tapi lucu itu juga modal ya kan, katanya kalau mau sukses di industri ya kalau nggak cakep banget jelek banget gitu ya kan, yang pelong itu kan katanya, yang sedang-sedang malah kok nggak ada impresinya kalau misalnya gitu kan. Nah ya udah, artinya itu semua kan modal gitu. Gitu sih. Jadi start what you have, ya. Jadi dan lakukan itu. Kalau kamu memang bisa main gitar misalnya dan memang suka content creator, ya udah bikin video-video. Itu kan kamu bisa mulai gitu. Nggak usah harus tunggu kaya dan lain-lain bisa sih. Jadi ini istilahnya mungkin sama nih dengan slogan kita, selalu ada jalan ya Bang ya. Slogan kita ngomong. Yes. Selalu ada jalan. Selalu ada jalan. Nah, nanti ada terakhir kita ya. Udah bertanya lagi. Udah terakhir. Enggak, belum. Belum. Oke. Ada mau ya, Mbak? Nggak ada sih. Ya, ini kok, mungkin saya mau nanya gini kok. Mungkin sekarang kan banyak nih kaum milenial kok yang
udah rintis bisnis gitu, Yes. terus gagal segala macam, itu memang karena marketingnya atau memang gimana tuh? Soalnya gini, mungkin saya pakai ke saya gitu ya, saya kan memang ada rintis bisnis sendiri, Bandeng gitu ya, Iya. Bandeng Presto. Iya. Nah, itu memang tujuan saya itu untuk menjadikan oleh-oleh sebenarnya. Oke. Seperti yang kan ada dari Semarang. Tapi Iya. untuk sekarang ini kok tidak sebanyak awal pesanannya, itu yang memang mungkin ada yang normal, ada yang malah menurun gitu. Itu perlu diapakan nih, Pak? Oke, ini udah termasuk konsultasi ya. Bayar. Ada infonya. Iya, banyak ya, banyak. Saya juga ketika nanganin perusahaan macam-macam, baik perusahaan sendiri ataupun perusahaan orang, saya lihat, kita lihat ininya ya, core-nya dulu, masalahnya di mana. Ya, kita harus define problemnya itu jelas dulu, baru kita bisa cari solusinya. Kalau kita nggak define problemnya dengan tepat, ya bisa salah solusinya. Ya, kalau kita nggak jelas sakit apa, terus kita makan obat sembarangan, ya bisa salah gitu. Makanya define problemnya harus jelas. Nah, saya ketemukan memang bisa macam-macam gitu loh. Ya, ada yang masalahnya bisa jadi karena tadi yang Samuel bilang, masalahnya marketingnya, bisa juga ada memang kekurangannya di SDM-nya, bisa juga karena tadi di produknya, gitu ya. Nah, tapi mungkin salah satunya kalau yang tadi Samuel sempat cerita sebentar sedikit itu, ya bisa macam-macam. Saya selalu bilang, untuk orang yang belum pernah nyobain, untuk dia pertama kali nyobain, itu kita butuh marketing. Ya, jadi berapa banyak sih yang udah nyobain bandengnya Samuel misalnya? Itu hal marketingnya. Jadi marketingnya ke situ. Yes. Tapi setelah orang nyobain pertama, pertanyaannya dia repeat order nggak? Nah, itu masalahnya. Nah, marketing ngebantu orang untuk nyobain pertama kali. Tapi apakah nanti dia repeat order atau enggak, itu udah berhubungan lebih luas lagi. Apakah operationnya bagus nggak? Misalnya dia order, kita kirimnya kelamaan gitu kan. Itu kan dia akan ngerasa, wah kayaknya males nih beli di situ. Saya udah pengen banget, udah lihat bandengnya enak banget gitu kan. Giliran di order lama, orang jadi kecewa. Mungkin dia jadi males order lagi misalnya. Terus begitu juga ya produknya kan, rasanya enak nggak gitu kan. Itu perlu kita perdalam lagi kan. Ya, dan pada akhirnya whole experience-nya tadi gitu kan. Apakah price-nya cocok nggak dengan segini? Anggaplah makannya enak banget, tapi harganya mahal banget. Ya, bukannya nggak bisa ya, tetap aja bisa. Tapi di di market tertentu. Saya bilang harga mahal, murah, ya semuanya punya market. Mohon maaf, barang bagus, barang jelek juga punya market. Iya, ya. Barang banyak dikit, semua ada market ya. Tinggal kita menempatkan diri ya di market yang tepat seperti itu. Jadi banyak yang harus ditelaah juga tuh, apakah tadi kan bandengnya orang udah beli, mau beli lagi nggak? Ya. Ada nggak kita nanya sama customer kita, gimana bandengnya, ada kurang apa nggak, harganya gimana? Evaluasi ya, Iya, kita evaluasi. Feedbacknya gitu ya. Yes. Oke. Nah, untuk dia bisa repeat order, nah memang bisa diingatkan kembali ya, marketing bisa untuk mengingatkan kembali, yes bisa, ya, gitu. Kalau misalnya produk yang kita jual nih kok tidak banyak dibutuhkan orang, saya bukan gimana ya, kalau makanan kan semua orang butuh ya, baju gitu. Yeah. Kalau produk yang kita jual jarang, misalnya apa ya yang jarang, tiket pesawat gitu. Iya. Nah itu kan banyak tiket pesawat. banyak ya, tapi kan nggak semua orang ini Jadi sering. kebutuhan sehari-hari. Kan Iya, everyone can fly. wah itu ini ya, Oh. katanya kapal pesawat terbang. oh kalau gitu ganti deh, jalan-jalan deh. Jalan-jalan. Jalan itu kan Kayak kebutuhan, tour mungkin ya. bukan kebutuhan primer, itu kan kayak untuk leisure gitu lah. Nah itu gimana kita mempromosikan itu kok? Kayak kan semua orang tuh gak beli kan? Oke, nah ini di luar WFH ya, di luar pandemi ya. Iya benar, ini di luar. Actually kita malah udah ngelihat hasilnya guys, ya. Itu orang-orang di balik tour and travel sudah sukses menanamkan itu di mindset para milenial, ya. Bagaimana kebutuhan yang tertier itu bisa jadi kayak kebutuhan utama. Milenial nggak mikirin punya rumah, yang penting bisa jalan-jalan, Iya, setuju kok. Iya, dan bahkan terkenal nih, bahkan milenial lebih tertarik sama pergi-pergi daripada hal-hal yang material. Nah, pertanyaannya emang itu begitu lahir gitu, tiba-tiba kepikir itu? Enggak, itu ditanamkan.
Ya, siapa yang berhasil menanamkan itu menurut saya salah satunya ya para tour and travel yang berhasil menggunakan para travel vlogger. Ya mereka mereka dibuat bikin video bagus-bagusnya ya di atas gunung, wah gitu kan, di pantai dan lain-lain. Wih, ya terus dibantu dengan sosial media nge-boost itu, ya kan terus ada juga acara-acara TV kita tahu kan yang ada jalan-jalan lah segala macam. Itu kan sebenarnya sudah mengarahkan ya para milenial untuk bahkan sampai dibikin quote-quote gitu kan. Barang bisa hilang gitu kan, tapi pengalaman tak terhingga. Ya itu milenial kan buy it akhirnya ya, beli itu. Jujur, mungkin orang tua kita nggak sebanyak milenial lo berpergian di zamannya gitu loh. Ya sekarang ya sebenarnya tahun 2019 ya dan sebelumnya itu kan dikatakan sebenarnya kehidupan manusia ada analisa yang saya lihat menarik nih dan saya pikir ada benarnya juga. Sebenarnya katanya kehidupan manusia sebelum pandemi ini sudah over sih sebenarnya. Over maksudnya? Nah, over maksudnya apa? Kita, secara umum ya khususnya orang-orang perkotaan ya setahun berapa kali berpergian? Ya nggak luar negeri ya, nggak luar kota. Itu kita udah secara apa ya? Ya kembali over konsumtif sekali. Ya nggak punya duit nggak apa-apa. Yang penting besok ke Bali gitu. Aduh. Kalau nggak ke Bali duitnya pas-pasan ya udah minimal ke Jogja ya nggak ada duit lagi ya minimal ke Bogor. Itu pemikirannya ya tahun 2019 ke belakang itu gitu ya. Kopi yang harganya harusnya 10-20 ribu tapi kita udah duduk karena tempatnya nyaman, brandnya keren banget ya, kita beli 50-60 ribu ya, sekali nangkring udah 100 ribu. Kita anggap itu sesuatu yang udah biasa karena kita udah saking overnya itu gitu sebelum pandemi ini datang. Justru pandemi ini kayak ngeriset ulang. Akhirnya kita evaluasi ya ketika ini true story juga, ketika WFH bulan Maret April 2020 ini kita mulai mikir ya, saya dan teman-teman juga pas lagi kartu kredit keluar cuma segini ya, nggak sebanyak yang yes, tapi bener sih kok. benar Gue juga merasakan. benar. Kenapa? Karena kita kemarin ya sudah overspend gitu loh. Bagi kita itu natural ya, keluarin 100-200 ribu sekali pergi itu biasa, easy gitu. Apakah benar seperti itu gitu? Nah makanya katanya itu udah over. Tapi kembali lagi ke pertanyaan Feli, itulah keberhasilan ya para tour and travel ngejual produk mereka itu. Justru udah menanamkan dulu ya. Yes, sehingga kita mempercayai hal tersebut gitu. Apakah itu hal yang benar ya? Kita evaluasi kembali gitu. Benar. Kok kita hari-hari ini tetap hidup kok dalam tanda kutip ya, walaupun nggak perlu overspend itu. Sampai kita udah kepikir itu udah kayak kebutuhan. Untuk kita nangkring di kafe, untuk kita berpergian itu udah kebutuhan. Kan kita kan udah pusing, udah stres dengan segala studi dan pekerjaan, pembenaran sampai ke situ. Bener kan? Tapi itu gue juga gitu Iya, kan gue suka jalan-jalan. Gue suka jalan, gue juga kayak suka gue mau refleksing. Iya, tapi buktinya kita berapa bulan ini ya selama pandemi nggak keluar hidup kok dalam tanda kutip kan? Bisa ya. Iya, enggak tuh kok, tapi stres jadi ya coba pikirin lagi dulu sama sekarang stres sama apa gitu. Ya jangan-jangan setelah semakin sering pergi, ketika pulang lihat teman-teman pergi, jangan-jangan makin stres. Oke nih, thank you udah masuk udah share kita. Nah, mungkin terakhir nih kok sebelum kita tutup nih kok. Mungkin pesan buat sobat-sobat SLJ kok. Yes, mungkin buat mereka ada pesan dari Paulus nih. Oke, kalau saya tangkap dari pembicaraan kita ya itu sih kita sebagai anak-anak muda. Iya. kita masih muda loh. Maksud saya. Iya, betul. Presiden lu diam sih, Bang. Enggak, Enggak boleh gitu dong. Masih muda. Kan terpukau. Kan presiden umur 50 aja dianggap presiden muda loh kalau presiden umur 50. Jadi ya memang artinya kita muda ya. Nah, jadi itu ya, kita boleh mencoba berbagai hal yang positif ya, skill ataupun bisnis, malah itu memperlengkapi kita ya. Seringkali kita takut salah, takut fail gitu loh. Padahal itu kalau hal yang positif ya, itu kan jadi pengalaman. Kita jadi tahu mana yang memang cocok buat kita, mana bidang kita atau bukan. Karena kalau saya nggak pernah belajar, waktu itu saya nggak nyoba gitar, saya nggak tahu saya punya bakat. Ya, Feli apakah berbakat naik kuda misalnya? Nggak tahu. Kalau belum nyoba. Ya jangan-jangan Feli sekali naik kuda apapun nunduk misalnya gitu.
Tapi kalau nggak dicoba nggak pernah tahu kan? Iya. Apakah Samuel berbakat mengendarai pesawat terbang misalnya? Kalau kita nggak coba, kita nggak pernah tahu. Sama seperti saya, nggak nyoba gitar, saya nggak pernah tahu saya berbakat seperti itu atau enggak. Sampai ya gitu. Nah jadi kita coba, tapi hal-hal yang positif ya. Misalnya kayak kalau narkoba nggak usah dicoba gitu kan. Ya itu udah tahu ya. Ya gitu. Saya nggak ngomong itu. Ya saya nggak ngomong hal-hal yang pidana ya dan lain-lain. Tapi untuk sesuatu yang bagus ya, apalagi di usia muda, cobain aja. Paling yang terburuk apa sih? Ya udah kita tahu gitu kan ya. Mungkin waktu dan tenaga ya. Tapi ngeles aja juga bayar kan dan lain-lain. Jadi cobain aja. Setelah itu kembali lagi give yourself time, committed to the time, then evaluate gitu. Setelah kita evaluasi kita tahu ya. Tentu saja semua ini kita dasari ya juga dengan berdoa. Ya, dalam segala hal kita perlu berdoa juga. Karena kembali lagi yang paling tahu kita bisa apa, yang paling tahu kita bagus apa ya pasti pencipta kita gitu. Nah kalau kita punya koneksi, ya punya hubungan yang baik dengan pencipta kita, pasti kita akan bisa melihat itu dengan lebih jelas lagi gitu ya. Kita kan manusia boleh berencana ya, jadi harus berencana malah menurut saya ya. Tapi setelah itu kita serahin. Nah, tapi kalau kita tidak berencana ya itu katanya kan kalau kita gagal dalam berencana, sebenarnya kita sudah berencana untuk gagal. Ya manusia harus berencana, itu memang kita harus ya do planning dan melakukan apa yang kita sudah planningkan itu. Nah sisanya kita serahin ke Tuhan. Itu yang saya lakukan juga sih. Oke, thank you banget ke Paulus. Sudah sangat memberkati kita nih. Sama-sama. Mungkin terakhir lagi kok. Kita iya. biasa selalu ada slogan kok dari kita. Kita bilang bareng-bareng selalu ada jalan kok. Oke. Nanti apa saya boleh? Boleh. Oke, saatnya kita mengatakan Selalu ada jalan. Thank you guys and see you on our next video. Bye-bye. Bye bye.